Adakah momen di mana Anda merasa andai saja aku diam tadi? Atau sebaliknya, kenapa aku tidak bicara saat itu? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Materi kali ini kita akan membahas topik yang super penting. Sangat relatable dan menjadi denyut nadi setiap rumah tangga. Kebijaksanaan komunikasi pasutri, kapan harus bicara dan kapan harus diam. Di mata Gereja Katolik, perkawinan adalah sakramen, perjanjian kudus yang merefleksikan kasih Kristus kepada gereja. Dan fondasi dari perjanjian itu adalah komunikasi. Video ini akan membedah secara praktis dan realistis. Kapan volume suara kita perlu dinaikkan dan kapan kita perlu menahan lidah, menjadikannya masa hening yang justru lebih bermakna. Kita akan belajar seni mendengar suaramu dan mendengar keheninganmu. Yuk, siapkan kopi dan hati, mari kita selami bersama rahasia kebijaksanaan komunikasi pasutri ini. Bagian pertama, mendengarkan sebagai panggilan sakramental. Teman-teman Foodcast, mari kita mulai dari pondasi. Dalam katekese keluarga Katolik, komunikasi bukan sekedar transfer informasi, melainkan persekutuan jiwa. Ini adalah perwujudan kasih yang kita janjikan di hadapan altar. Seringkali masalah dalam rumah tangga bermula bukan dari apa yang diucapkan, tapi dari apa yang tidak didengarkan. Siapa di sini yang pernah merasa pasangannya hanya menunggu giliran bicara, bukan benar-benar mendengarkan? Angkat tangan sambil tertawa ringan. Inti dari kebijaksanaan ini adalah memahami bahwa mendengarkan adalah tindakan kasih yang utama. Santo Agustinus, salah satu bapak gereja, mengajarkan bahwa kasih adalah hal yang paling berharga. Mendengarkan dengan hati adalah cara kita mengasihi. Kita mendengarkan bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami dan menghibur. Jadi, kapan harus diam? Mendengarkan? Jawabannya, saat pasangan Anda sedang berada dalam luapan emosi, baik itu amarah, kesedihan, atau kekecewaan. Saat itulah saatnya Anda mengenakan jubah keheningan yang penuh empati. Ingatlah, seperti yang tertulis dalam surat Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Diam di sini bukanlah menyerah, melainkan memberi ruang aman. Memberi ruang bagi pasangan untuk mengeluarkan segala isi hati tanpa takut dihakimi. Contoh kisah singkat, saya punya teman, sebut saja Anton. Setiap kali istrinya Maya mengeluh tentang pekerjaan, Anton selalu langsung memotong dengan solusi. Akhirnya Maya marah. Aku tidak butuh solusi, Ton. Aku butuh didengarkan. Anton belajar, keheningan yang penuh perhatian jauh lebih bernilai daripada ribuan nasihat. Itu adalah momen sakramental, di mana dia mencerminkan kesabaran Kristus. 3 tips konkret. Diam yang bijak. Pertama, tatapan penuh. Lakukan kontak mata, singkirkan handphone dan pekerjaan. Biarkan pasangan tahu Anda 100% hadir. Kedua, refleksi ulang. Ulangi inti perkataan pasangan untuk memastikan Anda mengerti. Misalnya, jadi kamu merasa sangat kecewa dengan atasanmu ya? Ketiga, tahan diri. Jangan menyela. Tarik nafas dalam dan biarkan pasangan mengakhiri kalimatnya bahkan saat Anda merasa punya argumen kuat. Bagian 2, suara kebenaran dalam kasih. Setelah kita mampu diam dan mendengarkan, kini saatnya kita membahas sisi lainnya. Kapan harus bicara? Bicara bukan hanya tentang menyampaikan fakta, tapi menyampaikan hati. Kata-kata kita haruslah menjadi alat pembangunan, bukan alat penghancur. Kapan harus bicara? Saat Anda merasa ada kebenaran penting yang harus diungkapkan demi kebaikan perkawinan dan suasana hati pasangan sudah tenang. Disinilah kebijaksanaan muncul, memilih waktu, tempat, dan cara yang tepat. Anda harus bicara saat ada ketidakadilan, kesalahpahaman akut, atau masalah prinsip.
Dalam Gaudium et Spes atau konstitusi pastoral tentang gereja di dunia muda ini, gereja menekankan martabat pribadi manusia dan pentingnya komunikasi yang tulus. Komunikasi yang benar harus mencerminkan martabat ini. Kita tidak boleh menghukum pasangan dengan keheningan yang pasif-agresif atau ledakan kata-kata yang merusak. Bicara harus dijiwai oleh kasih. Surat Efesus 4:15 mengingatkan, hendaklah kita hidup dalam kasih dan berpegang kepada kebenaran. Ini adalah rumusnya. Kebenaran dalam kasih. Bukan kebenaran yang kejam, bukan kasih yang tidak jujur. Contoh kisah singkat, pasangan saya pernah melakukan kesalahan keuangan yang cukup fatal. Awalnya saya memilih diam karena takut pertengkaran besar. Tapi keheningan itu justru menjadi racun. Akhirnya saya memilih momen saat kami berdua tenang di malam hari setelah berdoa. Saya bicara bukan dengan tuduhan, tapi dengan kalimat, "Aku khawatir tentang masa depan kita dan aku ingin kita mencari jalan keluar bersama." Mengubah tuduhan menjadi kekhawatiran bersama adalah seni bicara yang benar. 3 tips konkret, bicara yang bijak. 1. Gunakan I feel statement. Selalu mulai dengan saya merasa daripada kamu selalu. Contoh, saya merasa diabaikan, bukan kamu tidak pernah peduli. 2. Tentukan momen tepat. Hindari diskusi berat saat lapar. Lapar sama dengan marah. Lelah atau saat anak-anak ada di sekitar. Cari prime time komunikasi Anda. 3. Fokus pada masalah, bukan pribadi. Serang masalahnya, bukan karakter pasangan. Pastikan tujuan Anda adalah solusi dan rekonsiliasi, bukan kemenangan debat. Bagian 3, keheningan yang menyembuhkan dan komunikasi nonverbal. Teman-teman podcast yang terkasih, kebijaksanaan komunikasi tidak berhenti pada kata-kata lisan. Ada jenis keheningan ketiga. Keheningan yang menyembuhkan. Keheningan ini adalah saat-saat di mana kata-kata tidak lagi diperlukan karena hati sudah saling terhubung. Itu adalah keheningan yang Anda rasakan saat berpegangan tangan saat misa, saat Anda berbagi selimut, atau saat menatap bulan di malam hari. Ini adalah komunikasi nonverbal yang menyampaikan rasa aman, penerimaan, dan damai. Perkawinan Katolik mengajarkan kita bahwa persatuan pasutri adalah simbol persatuan ilahi. Dan keheningan yang menyembuhkan ini adalah momen kita mencicipi surga di bumi. Gereja Katolik juga sangat menghargai keheningan, terutama dalam doa dan adorasi. Karena dalam keheninganlah kita bisa mendengar suara Tuhan yang lembut. Jika kita bisa menghargai keheningan dalam doa, kita harus juga menghargai keheningan dalam pernikahan. Kapan harus diam? Keheningan penyembuhan? Selalu. Carilah momen diam tanpa kata setiap hari. Pelukan, genggaman tangan yang lama. Ini adalah vitamin bagi pernikahan Anda. Mengisi kembali tangki emosi tanpa harus mengeluarkan energi berdebat atau menjelaskan. Sebuah penelitian menunjukkan sentuhan fisik dapat menurunkan hormon stres kortisol. Itu adalah bahasa kasih universal. Jangan pernah remehkan kekuatan ciuman selama tinggal atau dekapan saat pasangan pulang. Itu adalah kalimat paling padat yang bisa Anda sampaikan. Aku mencintaimu dan aku bersamamu. 3 tips konkret keheningan yang menyembuhkan. 1. Ritual 5 menit. Tetapkan ritual harian minimal 5 menit tanpa bicara. Misalnya, setelah makan malam atau sebelum tidur. Hanya untuk berpelukan atau bersandar, memproses hari bersama. 2. Sentuhan non-seksual. Tingkatkan frekuensi sentuhan non-seksual. Elusan di punggung, menyentuh lengan saat bicara, atau membetulkan kerah baju. Ini membangun keintiman tanpa perlu kata-kata. 3. Doa pasutri. Berdoa bersama dalam keheningan atau dengan kata-kata sederhana. Membiarkan Tuhan menjadi pusat komunikasi nonverbal Anda. Penutup. Teman-teman podcast, kebijaksanaan komunikasi pasutri ini pada akhirnya bermuara pada satu hal. Kasih yang matang.
Kasih yang tahu kapan harus menahan lidah karena cinta dan kapan harus menyuarakan kebenaran karena kepedulian. Jadikan rumah tangga Anda sebagai sekolah di mana Anda belajar seni diam yang penuh kasih dan seni bicara yang penuh kebenaran. Jangan takut pada keheningan yang benar, karena di sanalah seringkali cinta berbicara dengan bahasa yang paling sutri. Pernikahan adalah perjalanan, dan komunikasi adalah kompas kita. Jika video ini menyentuh hati dan membuka mata Anda, saya mohon berikan like agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak pasutri yang membutuhkan. Komen di bawah, pelajaran komunikasi apa yang paling berharga yang Anda dapatkan? Share video ini ke grup keluarga Anda. Dan tentu saja subscribe Alin Podcast dan nyalakan loncengnya agar kita terus bertumbuh bersama dalam katekese keluarga Katolik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!